Cara memperbaiki saraf yang rusak yang patut Anda coba. Di dunia medis tentunya cara memperbaiki saraf yang rusak bisa jadi bermacam-macam. Oleh sebab itu, jika memiliki keluhan tertentu pada kondisi kesehatan saraf, ada baiknya melakukan konsultasi pada dokter atau tenaga ahli medis sejenis supaya pengobatan neuroperifer maupun macam penyakit saraf lainnya bisa lebih maksimal dan sesuai. Tentunya bukan hanya di kalangan medis saja, tetapi seringkali kebiasaan sehari-hari bisa juga bermanfaat untuk memastikan perbaikan dari kondisi saraf yang sedang terganggu. Karena itulah ada baiknya untuk mengetahui bagaimana dan apa saja pilihan dalam melakukan perbaikan kondisi saraf tersebut. Berikut adalah cara memperbaiki saraf yang rusak yang patut Anda coba. Yang pertama, obat-obatan medis. Hal pertama yang sering kali dibayangkan oleh para penderita penyakit, termasuk juga penderita macam-macam penyakit saraf, yaitu melakukan pengobatan secara medis melalui konsumsi berbagai macam obat-obatan. Mulai dari obat untuk menahan rasa sakit hingga obat yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi saraf saat ini tersedia di apotek dan bermacam-macam merek. Namun tentunya setiap pasien memiliki karakteristik tubuh yang berbeda-beda, sehingga bisa jadi obat yang satu dan yang lain belum tentu aktif sepenuhnya. Hal inilah mengapa melakukan konsultasi pada dokter ahli saraf merupakan hal yang sangat disarankan, supaya pada akhirnya penderita bisa memperoleh jenis obat yang dapat membantu memperbaiki kondisi sarafnya, namun tanpa harus mengalami efek samping berbahaya yang tidak diinginkan. 2. Fisioterapi. Pengobatan selanjutnya yaitu dapat melalui fisioterapi yang saat ini sudah terdapat pada banyak rumah sakit di Indonesia. Di dunia kedokteran, fisioterapi dipandang sebagai salah satu jenis terapi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Oleh sebab itu, bagi yang mengalami masalah pada kondisi saraf tubuhnya, melakukan fisioterapi bisa menjadi alternatif yang cukup baik. Apabila dilakukan secara teratur, maka tentu kesehatan saraf berangsur-angsur dapat kembali pulih seperti sedia kala. Selain itu, fisioterapi mengajak kondisi saraf tubuh kita mengalami kesembuhan yang bertahap. Hal ini sangat penting untuk menghindari cedera yang berisiko dan membantu memperkuat saraf secara lebih optimal. Karena hal ini juga sebaiknya lakukan terapi bersama terapis yang berpengalaman dan memiliki sertifikat resmi. 3. Tusuk jarum. Salah satu pengobatan alternatif yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala yaitu pengobatan tusuk jarum. Sebagai bagian pengobatan pada tradisi masyarakat Cina, tusuk jarum ini dipercaya bekerja maksimal sebagai cara memperbaiki saraf yang rusak. Oleh karena itu, bila mengalami masalah dengan kondisi saraf di bagian tubuh tertentu, melakukan pengobatan dengan cara ini bisa menjadi pilihan yang cukup baik. Namun sekali lagi, sebaiknya carilah tempat yang cukup kompeten dan bisa memberikan hasil yang sesuai. Karena kebanyakan praktek tusuk jarum di Indonesia belum tentu memiliki izin resmi dari Departemen Kesehatan, sehingga memilih tempat praktik tusuk jarum yang baik merupakan hal penting yang tidak boleh disepelekan begitu saja. 4. Pijat refleksi. Selanjutnya ada pula alternatif pengobatan berupa pijat refleksi yang umumnya berfokus hanya pada bagian yang mengalami masalah saja. Dalam metode ini, pemijatan dilakukan secara berulang-ulang dan perlahan-lahan untuk mengembalikan fungsi saraf yang sedang mengalami masalah. Tentunya hal ini juga perlu dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Karena jika dilakukan secara tidak benar maka akan berpotensi menimbulkan masalah yang justru memperparah kerusakan saraf yang terjadi. Melalui pemijatan yang sesuai dan tepat, maka kondisi saraf bisa berangsur-angsur membaik meskipun kesembuhan tidak bisa didapatkan seketika itu juga. Tetapi metode ini termasuk lebih murah dan aman untuk dijadikan pertimbangan. 5. Olahraga. Tidak banyak orang yang mengira bahwa melakukan olahraga tertentu bisa membantu untuk memulihkan kondisi saraf yang mengalami kerusakan. Tentunya bukan semua jenis olahraga, tetapi lebih fokus pada jenis olahraga untuk tubuh yang mengatur pernapasan dan sendi-sendi pada saraf tubuh. Dengan melatih bagian yang terluka atau mengalami kerusakan, maka diharapkan lambat laun fungsi saraf akan berjalan normal kembali. Namun ada baiknya untuk melakukan hal ini bersama dengan pendamping, sehingga bila terjadi sesuatu maka bisa dilakukan penanganan yang tepat saat itu juga. 6. Makanan sehat. Jangan lupa untuk memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Karena pada dasarnya ada makanan yang baik untuk saraf, namun sebaliknya ada pula jenis pantangan makanan untuk neuropat yang kurang baik bila dikonsumsi saat mengalami masalah pada bagian saraf. Ada baiknya penderita lebih memilih makanan yang kaya akan kandungan vitamin B kompleks, karena pada dasarnya jenis makanan tersebut akan membantu kondisi saraf untuk segera pulih dengan segera. Selain itu, kandungan makanan seperti daging serta kacang-kacangan ini juga memberikan asupan yang baik untuk mempercepat kemampuan saraf memperbaiki diri, sehingga pergantian sel saraf juga terjadi lebih baik dan lebih cepat. Melalui pemilihan makanan yang baik inilah maka kondisi tubuh yang mengalami kerusakan saraf dapat cepat sembuh. 7. Vitamin tambahan.
Tidak hanya memperhatikan asupan makanan saja, rupanya memperhatikan konsumsi suplemen dan vitamin tambahan juga merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Banyak orang saat mengalami masalah pada sarafnya berfokus pada pengobatan luar saja, tetapi lupa mendukung dengan konsumsi vitamin yang baik untuk memulihkan kondisi saraf. Adapun saat ini sudah banyak suplemen dan vitamin untuk saraf tambahan yang mendukung pemulihan kondisi saraf yang mengalami kerusakan. Oleh sebab itu ada baiknya untuk mempertimbangkan konsumsi produk-produk tersebut supaya dapat mendukung kesembuhan yang lebih cepat. Banyak survei membuktikan bahwa mereka yang melakukan terapi didukung oleh vitamin lebih cepat sembuh daripada mereka yang hanya fokus pada pelatihan saraf yang rusak.